Oke, di dalam nama Tuhan Yesus, membawakan sharing firman Tuhan untuk dapat saling berbagi, menasihati dan menguatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Judul sharing firman Tuhan pada hari ini saya bawakan dengan judul Menang Bersama dan Bangkit Bersama dan Menang Bersama Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan sesi pembelajaran Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel, di mana kita di dalam beberapa waktu terakhir sudah membahas di dalam kitab 1 Samuel, dan beberapa minggu yang lalu kita telah membahas di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10, di mana kita melihat di dalam pemanggilan kehidupan pelayanan Saul masih ada satu gejolak batin di dalam kehidupannya, sehingga akhirnya pada saat panggilan itu datang dinyatakan di dalam kehidupan Saul di tengah bangsa Israel, dia memilih untuk bersembunyi. Sama seperti di dalam kehidupan kita pada hari ini, kita pun kadang sering bersembunyi di dalam panggilan kehidupan pelayanan kita. Dan kita juga melihat setelah Saul belum memulai pelayanannya, pada saat dia baru saja ditabiskan sebagai raja di atas dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, dia belum memulai pelayanannya, ternyata tantangan sudah datang, Bapak Ibu. Akan ada banyak satu cacian, akan ada banyak satu kritikan, akan ada banyak satu halangan di dalam kehidupan pelayanan. Sama seperti kehidupan kita juga pada hari ini, pada saat kita memilih untuk dapat melayani Tuhan, kehidupan pelayanan kita tidak akan mulus, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa belajar dari kehidupan Saul, bagaimana dia mempertahankan ketenangannya. Bagaimana dia diam bukan karena dia lemah, tetapi karena dia tidak mencari pembenaran manusia, tetapi dia mencari pembelaan daripada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan mempelajari kisah tentang masih kisah perang Bapak Ibu ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-11, dan kita akan melihat kembali lagi satu kegagapan kehidupan bangsa Israel yang tadinya ratusan tahun hidup di dalam sistem pemerintahan teokrasi, yang sekarang dipimpin menjadi sistem monarki, yaitu dipimpin oleh raja. Pada saat perubahan itu baru saja berlangsung, belum lama berlangsung, ternyata langsung muncul serangan, langsung muncul tantangan, dan langsung muncul permasalahan. Yang hari ini kita akan sama-sama kupas dan kita pelajari untuk kita dapat jadikan satu perenungan dan pembelajaran dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang keempat. 1 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang keempat. 1 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai keempat saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian semua. Judul perikopnya adalah Saul menyelamatkan Yabes. Ayat yang pertama, maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Ayat yang ketiga, para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. 4. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Ayat yang kelima, Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Kita telah membaca di dalam 1 Samuel pasal 11 ayat yang pertama sampai yang kelima, Bapak Ibu. Tadi saya sempat utarakan, ini terjadi tidak lama setelah pasal yang ke-10 berakhir, di mana
Saul pada saat itu sudah ditabiskan secara de jure, secara hukum ya. Secara hukum sudah dinyatakan sebagai raja atas umat Israel. Ternyata selisih waktu tidak lama, ujian pertama dalam kehidupan pelayanan Saul baru benar-benar datang Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ada orang Amon namanya Nahas menyerang orang Israel yang tinggal di Yabes Gilead. Saya berpikir kalau kita melihat di dalam peta Alkitab Bapak Ibu ya, sejarah orang Amon dengan bangsa Israel, khususnya orang-orang di Yabes Gilead ini sebenarnya sudah sejarah panjang. Kalau kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, sebenarnya orang Amon ini sudah berapa kali menyerang orang Yabes Gilead. Karena apa? Karena memang orang Amon ini letak geografisnya itu berdampingan dengan orang di Yabes di Gilead. Jadi kalau orang Amon itu, kalau di zaman sekarang itu negara Yordania Bapak Ibu ya. Negara Yordania. Ibu kota negara Yordania apa? Aman ya. Jadi memang sama. Nama kotanya Amon. Jadi memang dekat sekali dengan daerah Yabes Gilead. Yabes Gilead itu daerahnya di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi memang bukan barang baru Bapak Ibu. Jadi ini sudah berlangsung ratusan tahun. Tetapi karena memang baru ada satu peralihan yang luar biasa di mana pada saat itu bangsa Israel baru mentabiskan Saul sebagai raja atas kehidupan mereka. Nah mungkin ini merupakan satu hal yang diambil oleh bangsa Amon. Wah ini struktur pemerintahan belum kuat. Militer belum terbentuk dengan baik. Kita serang aja sekarang. Yabes Gilead ya. Jadi diseranglah, dikepung lalu ingin diseranglah Yabes Gilead oleh orang-orang Amon. Tetapi yang menarik Bapak Ibu adalah nama dari Raja Amon. Namanya siapa? Nahas. Kalau Bapak Ibu melihat di kamus Alkitab Bapak Ibu ya. Kita melihat juga kalau sekarang banyak ya, ada Om Google banyak ya. Bahasa asli dari Nahas itu berasal dari bahasa Ibrani Bapak Ibu. Artinya ular. Nahas itu artinya adalah ular. Dan di sini dikatakan Nahas menyampaikan kepada orang-orang Yabes Gilead. Pada saat orang-orang Yabes di Gilead itu mau ada mengadakan satu perjanjian damai, jangan sampai kami diserang dan dilululantakan oleh orang-orang Amon. Nahas mengatakan apa? Oke, kita boleh mengadakan perjanjian damai. Tapi ada syarat. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya adalah orang-orang di Yabes Gilead harus mencungkil mata kanannya. Kalau saya merenungkan, ngapain disuruh cungkil mata? Tapi kalau kita merenungkan di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, apalagi zaman 3.000-4.000 tahun yang lalu, mata kanan itu merupakan suatu organ yang sangat penting Bapak Ibu di dalam peperangan. Coba kalau Bapak Ibu ya, kalau suka nonton film-film kerajaan ya, apa tuh kalau nonton Samkok gitu ya. Kalau orang-orang ada kavaleri, ada infanteri ya kan ya. Coba pegang perisai tangan kiri, biasanya kan orang dominan banyak tangan kanan. Pegang perisai tangan kiri melindungi bagian tubuh, sebagian besar bagian tubuh, tangan kanan megang pedang, megang tombak. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau mata kanannya nggak ada, nutup begini ngelihat apa dia? Sama. Kalau orang-orang memanah, wah kalau memanah dominan ke tangan kanan, banyak orangnya memanah begini. Yang biasanya pakai bidik, mata apa? Mata kanan. Wah. Jadi kalau misalnya mata kanan dicungkil, begini, gimana bidiknya? Susah kan? Jadi permintaan Nahas ini adalah sesuatu permintaan yang sangat strategis Bapak Ibu. Dia tidak mau meminta wilayah, dia tidak mau meminta nyawa orang-orang bangsa Israel pada saat itu, tapi dia meminta satu hal yang sangat spesifik. Mata kanannya dicungkil. Bagaimana dia tidak saja mau mempermalukan bangsa Israel pada saat itu, tetapi dia juga ingin memperlemah dan melumpuhkan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Sehingga bangsa Israel di Yabes dan Gilead tidak lagi bisa menjadi satu ancaman. Pada saat mata kanannya itu dicungkil, visi orang pada umumnya akan sangat terganggu. Pada saat mata kanannya dicungkil, persepsinya akan sangat terganggu.
kemampuannya untuk bertahan dan menyerang di dalam peperangan akan sangat-sangat berkurang. Jadi mereka tidak perlu dibunuh, cukup dilumpuhkan dan dipermalukan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu ya, ular ya, dari namanya ini menggambarkan sekali sifat dan cara kerjanya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dari kitab pertama Kejadian sampai kitab terakhir, Tuhan seringkali menggambarkan ular ini sebagai apa? Sebagai simbol kelicikan, sebagai simbol tipu muslihat, sebagai simbol kekuatan penghancur yang luar biasa bagi umat percaya. Kita lihat di dalam Taman Eden, di dalam kitab Kejadian. Kita lihat di dalam kitab Wahyu, apa adanya? Ular tua. Digunakan terus ular ini. Dan hari ini juga menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hari ini nahas, si ular, si jahat juga tidak berhenti bekerja pada dalam kehidupan kita pada hari ini. Hari ini mungkin nahas, si ular tidak bekerja dengan peperangan fisik, Bapak Ibu. Dia nggak minta mata kanan umat percaya, enggak Bapak Ibu. Tapi hari ini ular ini senantiasa terus mencoba untuk memperlemah kita, bagaimana mencoba untuk terus memperlumpuhkan kita sebagai umat percaya. Menjadikan kita umat-umat percaya yang hidup secara jasmani tetapi lumpuh secara rohani. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan berbagai macam godaan. Dengan berbagai macam sakit hati di dalam kehidupan bergereja. Dengan apa? Dengan berbagai cara godaan gemerlapnya dunia. Si ular senantiasa mencoba untuk melumpuhkan kita, menghilangkan visi kita sebagai umat-umat percaya. Dan kalau kita merenungkan bagaimana caranya Bapak Ibu? Contoh ya. Hari ini saya sering diprotes Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Kalau kita melihat banyak sekali pemuda-pemudi kita ini beberapa tahun belakangan ini selalu digembar-gemborkan dalam masalah pasangan seiman. Kenapa gereja minggu ini ya, kebetulan ya, mungkin mereka pada tahu kali ini kalau Ko Ivan yang khotbah ini biasanya ngobrolnya ngalor ngidul begitu, jadi mereka ada kebaktian gabungan Bapak Ibu ya di Harapan Indah, jadi nggak ada pemuda-pemudi. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar, kan banyak orang tua di sini. Banyak sekali pemuda-pemudi kita itu sudah mengetahui kebenaran ini. Tetapi banyak di dalam kehidupan pemuda-pemudi kita tetap melakukan yang akhirnya melangsungkan pernikahan yang tidak seiman. Alasannya kenapa? Alasannya daripada nanti gak dapet jodoh. Udah semakin tua. Gak yakin nih Tuhan sediakan. Nanti kalau cowok sih gak masalah ya. 30 sacap gak apa-apa. Jadi ada itu ya, ada bercandaan. Kalau cowok itu ya di bawah 30 tahun itu ada bedanya ganteng sama jelek Bapak Ibu. Kalau cowok di bawah 30 tahun. Kalau udah di atas 30 tahun itu bedanya cuma 2, kaya sama miskin. itu bercandaan ya. Kalau cowok nggak masalah, makin tua makin jadi gitu kan. Kalau cewek kan jadi permasalahan. Kalau cowok nggak masalah, jelek nggak apa-apa. Yang penting sukses karirnya kan begitu ya. Nanti gampang. Wah. Tapi kalau cewek nggak semudah itu Bapak Ibu ya. Wah, kadang-kadang ada satu ketakutan juga. Kadang-kadang nggak match juga di dalam kehidupan. Udah jumlah cewek lebih banyak. Ya kita sekarang lihat begini kan ya, lihat jumlah cewek, jumlah cowok berbeda sekali kan. Pemuda juga begitu. Jumlah cowok sama jumlah cewek selalu nggak match. Udah nggak match, ekspektasinya beda-beda lah. Nggak match, nggak ketemu juga ekspektasinya. Yang cewek mintanya cowoknya dewasa, yang cowoknya juga mintanya ceweknya juga bisa mandiri. Waduh, nggak ketemu. Sehingga menjadi masalah, terus menjadi masalah. Dan akhirnya banyak gak yang menikah tidak seiman? Banyak Bapak Ibu. Tapi sadarkah kita Bapak Ibu?
Pada saat itu terus kita lakukan. Sama seperti nahas. Serangan yang dilakukan tidak frontal Bapak Ibu. Tapi banyak sekali. Karena hal-hal tersebut visi rohani pemuda-pemudi kita menjadi kabur. Kepekaan rohani dalam kehidupan pemuda-pemudi kita semakin kabur. Bagaimana dia bisa membedakan kebenaran dengan bukan kebenaran semakin kabur. Dan akhirnya menjadi ketawaran di dalam kehidupan kerohaniannya kepada Tuhan. Enggak frontal Bapak Ibu. Tetapi perlahan namun pasti. Mata rohaninya dilumpuhkan oleh si jahat. Contoh lain. Apa kita bisa lihat di dalam kehidupan kita bergereja? Di dalam kehidupan bergereja, pada saat mungkin ada salah kata dari pengurus, salah kata dari aktivis, salah kata dari hamba-hamba Tuhan, salah kata dari masing-masing jemaat, membuat banyak jemaat itu kadang-kadang sakit hati Bapak Ibu. Yang menjadi permasalahan adalah sakit hatinya membuat orang itu kadang-kadang tidak mau ke gereja. Karena apa? Kalau saya pikirkan, kenapa ya kalau ada satu problem di gereja itu kadang-kadang menjadi efek yang lebih luar biasa besar dibandingkan orang-orang kalau kita di kantor atau kita di tempat kerja. Kenapa efek itu jauh lebih besar? Karena orang banyak menganggap kalau di gereja itu biasanya orang baik. Harusnya kalau udah rajin ke gereja, apalagi pengurus, apalagi majelis, apalagi hamba-hamba Tuhan, apalagi pekerja-pekerja kudus, harusnya baik. Tapi ternyata yang dilakukan tidak memancarkan kasih Kristus, waduh sakit hati Bapak Ibu. Tidak mau ke gereja Bapak Ibu. Bukankah itu banyak juga terjadi dalam kehidupan kita bergereja? Pada saat sakit hati itu terus meliputi kehidupan saudara-saudari ini, dia menutup matanya daripada kasih yang sebenarnya ada di dalam kehidupan bergereja. Dia menutup matanya dari pengampunan yang seharusnya kita dapat berikan di dalam kehidupan kita bergereja. Dia menutup fungsi yang utama sebagai kesatuan tubuh Kristus di dalam kehidupan kita bergereja dan berjemaat. Dan ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mata kanan kita ini melambangkan satu simbol visi kita di dalam kehidupan kita bergereja dan keimanan kita kepada Tuhan. Merupakan satu simbol kepekaan rohani kita kepada Tuhan. Merupakan satu simbol pertahanan kehidupan kita di dalam kita dapat memenangkan peperangan iman di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita dapat mempertahankan mata kanan kita agar tidak tercungkil oleh si ular, si nahas itu? Banyak yang mengatakan jawabannya klasik tuh. Jawabannya mah skeptis tuh. Tapi memang itulah sebenarnya memang tidak jemu-jemu. Tuhan melalui gereja mengingatkan kita semua. Bagaimana? Bagaimana kita terus-menerus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita terus-menerus jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bagaimana kita terus mempunyai kesempatan untuk dapat berkontribusi dan melayani Tuhan. Bagaimana kita terus di dalam kehidupan doa kita membiarkan Roh Kudus Tuhan memberikan satu perlindungan di dalam kehidupan kita. Skeptis, klasik, tapi memang begitulah cara yang sebenarnya sudah dari zaman dahulu sampai sekarang itu tidak berubah. Pada saat kita terus mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan, akan ada satu perlindungan yang daripada Tuhan. Dan hari ini gereja tidak jemu-jemu Bapak Ibu. Setiap hari pengerja mengirimkan sauh bagi jiwa. Ada gerakan membaca Alkitab. Zaman dulu Bapak Ibu ya, berapa belas tahun lalu waktu saya masih kecil Bapak Ibu ya, ada gerakan satu hari membaca satu pasal Bapak Ibu. Sekarang gerakan membaca Alkitab sauh bagi jiwa cuma beberapa ayat Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang susah sekali untuk baca itu.
Udah susah membaca, gereja terus mengadakan inovasi. Wah, sekarang ada rekaman suara. Cuma tinggal pencet play. Ngomong tuh udah tuh HP. Ngerocos tuh. Ayat Alkitabnya, renungannya. Masih susah. Masih susah Bapak Ibu. Gereja sudah memberikan satu akomodasi bagaimana kita terus berada dalam satu lindungan kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita terus mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang bukan masalah bisa atau nggak bisa Bapak Ibu. Kadang-kadang memang kitanya nggak mau. Meluangkan waktu beberapa menit untuk dapat mendapatkan satu makanan rohani dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk tidak mau mendengarkan itu. Doa. Wah. Setiap hari juga ya pengurus, pengerja mengirimkan pokok doa. Waduh. Jam 7 pagi sama jam 8:30 malam. Senin sampai Jumat. Malah ada bersama-sama Bapak Ibu. Doa pagi dibuka. Doa pagi di sini. Doa pagi melalui link Zoom. Doa malam juga dibuka. Hari Selasa malam, hari Rabu malam. Yang ikut puji Tuhan, ai asup kita pada rajin Bapak Ibu. Tapi mana yang lain? Bosan, aduh pagi-pagi sibuk. Kalau memang cuma betul di gereja oke lah. Ini kan udah diberikan link Zoom. Bukan masalah bisa atau nggak bisa Bapak Ibu, balik lagi. Masalah mau atau enggak. Malam-malam ngantuk, waduh. Dengar dongeng tidur kali. Sebenarnya itu adalah sarana-sarana yang Tuhan melalui gereja berikan buat kita. Bagaimana kita dapat terus memperlengkapi kehidupan kita. Menjaga mata kita untuk tidak dapat dicungkil oleh si jahat. Tapi mau nggak? Ya kembali kepada diri kita sendiri. Saya nggak mengatakan kita harus kudu wajib. Ya saya mengerti lah. Semua di sini adalah orang-orang yang sibuk, yang memiliki kesibukan masing-masing. Tapi ada nggak dulu kemauan untuk kita dapat sama-sama mendapatkan makanan rohani itu? Kalau bolong-bolong wajar Bapak Ibu. Yang wajib itu kan apa? Kalau di dalam firman Tuhan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat itu kudu wajib. Kalau di itu fardu ain Bapak. Wajib itu hukumnya ya. Kalau ibadah-ibadah persekutuan enggak wajib. Tapi itu adalah sarana yang Tuhan melalui gereja berikan. Mau enggak kita manfaatkan itu? Dan kiranya itu juga menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan mata kanan kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan pandangan rohani kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan kepekaan rohani kita. Bagaimana bisa kita mempertahankan visi kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat membedakan yang benar dan yang salah. Hal yang kedua, mari kita sama-sama kembali lihat di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai ke-11. Sebentar Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya. Siapa tidak mau mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek,
maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Ayat yang ke-11, keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Kita telah membaca Bapak Ibu, pada saat orang-orang Yabes di Gilead mendapatkan satu ancaman dan perjanjian damai palsu dari Raja Amon, si Nahas, mereka menyebarkan utusan ke seluruh suku Israel Bapak Ibu. Dan dikatakan pada saat sampai di Gibea Saul, itu tempat tinggal Saul ya. Jadi kalau tadi di Yabes Gilead itu di sebelah timur sungai Yordan. Nah kalau Gilead itu tempat tinggalnya Saul itu ada di sedekat Yerusalem, di bagian barat selatan. Jadi agak jauh, kira-kira jaraknya itu sekitar 50-70 km. Jadi mungkin bisa 1-2 hari perjalanan. Setelah sudah berapa waktu sampai, dikatakan, tapi yang menarik Bapak Ibu dikatakan apa? Pada saat utusan itu sampai dikatakan, Saul di ayat yang ke-5 dikatakan, Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Kalau kita membahas di ayat yang pasal yang ke-10 Bapak Ibu, kita baru bahas tuh ya, dua kali berturut-turut. Di mana Saul diurapi menjadi raja. Tapi di ayat yang ke-5 dikatakan apa? Raja lu ini ya, raja. Dikatakan apa? Dia baru pulang dari ladang, berjalan di belakang lembu-lembunya. Saya berpikir, ngapain nih raja? Raja masa bajak sawah? Saya bilang. Tapi kembali Bapak Ibu, saya tadi sudah sempat katakan, secara de jure, secara hukum, secara kenyataannya, hukumnya, memang Saul itu adalah raja. Tetapi secara de facto, secara fakta dan aktualnya, pada saat itu bangsa Israel masih sangat gagap di dalam sistem pemerintahan raja. Saul juga masih bingung, sebenarnya gue ngapain sih? Saul juga masih belum begitu paham bagaimana tugas dan kewajibannya sebagai raja. Dan bangsa Israel juga belum ada satu kesatuan hati untuk dapat melihat Saul sebagai raja. Kita lihat di ayat yang di pasal yang ke-10, kita melihat banyak orang-orang Dursila mengata-ngatai Saul. Tetapi yang menarik adalah, walaupun status dia adalah seorang raja, walaupun status dia adalah begitu tinggi, dikatakan apa? Dia mengerjakan apa yang sudah biasa dia kerjakan, yaitu mengembalakan kambing dan dombanya. Dan hari ini menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita bergereja Bapak Ibu. Pada saat hari ini, apabila Tuhan melalui gereja memilih, memampukan dan melayakkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian semua menjadi pekerja di gereja, menjadi pengurus, menjadi koordinator pelayanan, menjadi menjadi hamba Tuhan, menjadi pejabat kudus, diaken-diakenis. Kiranya semangat Saul ini menjadi satu hal yang sama-sama kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Apa? Jabatan raja yang sudah dia punya tidak menjadikan dia orang yang tinggi hati Bapak Ibu. Tidak menjadikan dia menjadi satu menganggap dirinya tinggi, menganggap dirinya sekarang punya jabatan, sekarang dia tinggal suruh-suruh. Enggak Bapak Ibu. Justru jabatan yang dia punya, dia tetap melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan hari ini kalau kita melihat, Tuhan Yesus sendiri memberikan satu nasihat yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama lihat di dalam Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-20, Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-26. Tuhan Yesus berkata Bapak Ibu,
Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ia ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Semangat ini harus ada di dalam kehidupan masing-masing kita, Bapak Ibu. Hari ini apabila Tuhan melalui gereja memilih kita, memampukan kita, melayakkan kita, itu bukan menjadi kesempatan kita untuk naik takhta, Bapak Ibu. Tapi itu adalah kesempatan kita untuk dapat turun tangan. Apa yang bisa kita kerjakan? Semakin semangat melayani Tuhan. Bukan semakin semangat suruh-suruh. Jarinya yang kerja, bukan Bapak Ibu. Semakin turun tangan. Pada saat Tuhan melalui gereja memampukan, melayakkan dan memilih kita, itu bukan waktunya kita untuk dapat kesempatan untuk dapat dipuji, Bapak Ibu, bukan. Tapi itu adalah kesempatan kita untuk dapat lebih melayani. Itu bukan kesempatan kita untuk dapat menjadi orang yang bisa menyuruh-nyuruh dan memberi pemerintah, Bapak Ibu. Tapi itu adalah kesempatan kita bagaimana kita dapat menopang sesama jemaat tubuh Kristus. Konsep itu harus kita dapat tanamkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang sangat penting. Kalau kita ingin jadi yang terbesar, jadilah pelayan di antara jemaat-jemaat. Apabila engkau yang paling mau jadi terkemuka, jadilah hamba di dalam kehidupan kita beriman. Dan kiranya ini juga menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan, pada saat sampai di Gilead, di tempat tinggal Saul, mana itu tadi 1 Samuel ya, 1 Samuel pasal yang ke-11. 1 Samuel pasal yang 11 ayat yang ke-7. Dikatakan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4. Pada saat sampai utusan di Gibea Saul, dan Saul melihat dan mendengarkan utusan dari Yabes Gilead bahwa mereka mendapatkan satu perintah yang sangat berat dan sangat mempermalukan kehidupan mereka sebagai berbangsa dan bernegara. Saul dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Dan dikatakan Saul begitu marah. Dan dikatakan dengan sangat jelas Bapak Ibu, Tuhan memberikan satu ketakutan kepada mereka. Sehingga pada saat Saul memotong-motong lembu itu dan mengirimkan ke semua suku Israel, dikatakan apa? Kalau mereka semua tidak mengikuti Saul dan Samuel berperang, lembu-lembu kalian juga akan mengalami hal yang serupa dengan lembu-lembu yang aku potong ini. Dan dikatakan dengan sangat jelas Bapak Ibu, Tuhan menggerakkan mereka. Tuhan memberikan ketakutan kepada mereka sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang begitu utuh di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita melihat di dalam sejarah Bapak Ibu, bukan sejarah, sebenarnya Alkitab. Kalau kita melihat di dalam kitab Yosua, kalau Bapak Ibu melihat, pada saat pertama kali bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, di seberang Sungai Yordan, di sebelah timur Sungai Yordan, ada 2,5 suku yang tidak mau menyeberang Sungai Yordan dan mau menetap di sana. Suku apa aja? Ada ingat gak? Ada suku Ruben, ada suku Gad, dan ada setengah suku Manasya Bapak Ibu. Mereka memang gak mau untuk menyeberang Sungai Yordan. Dan pada saat itu Tuhan melalui Yosua marah. Masa udah dapat tanah pusaka sekarang gak mau ikut perang. Nah, kalau menurut sejarah Bapak Ibu, ini gak tertulis di Alkitab. Tapi menurut sejarah, yang tinggal di Yabes Gilead itu adalah orang-orang setengah suku Manasya dan sebagian orang dari suku Gad. Jadi pada saat itu ada satu perkara yang menimpa setengah suku Manasya dan suku Gad. Mereka tuh seperti berdiam diri Bapak Ibu. Ya kalau Amon serang Manasya, serang Gad, ya udah itu kan masalah mereka. Semangat kesukuannya itu begitu kental Bapak Ibu pada saat itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, di dalam kitab Hakim-Hakim, kita melihat pujian Deborah pada saat menang. Deborah
mengatakan apa? Menghardik beberapa suku yang tidak mau ikut berperang pada saat itu. Kalau kita membaca di Hakim-Hakim pasal yang ke-11, pasal yang ke-11, 12 ya kalau nggak salah. Atau sebelumnya ada Yefta. Pada saat itu juga ada terjadi perang saudara Bapak Ibu. Semangat kesatuan itu begitu kental pada saat itu. Gua suku Benyamin, kalau ada masalah di suku Ruben ya terserah suku Ruben. Gua suku Manasya, kalau ada masalah di suku Efraim ya biarin aja, itu masalah suku Efraim bukan masalah saya. Pada saat itu terjadi hal yang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di dalam 1 Samuel pasal 11 ayat yang ke-7 mengatakan satu titik balik yang luar biasa Bapak Ibu. Pada saat itu Tuhan menggerakkan hati mereka sehingga ada satu kesatuan yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan karena strategi militer Bapak Ibu. Bukan karena retorika politik daripada Saul. Bukan dari kemampuan maupun keterampilan Saul Bapak Ibu. Tetapi karena kuasa Roh Kudus Tuhan menggerakkan bangsa Israel pada saat itu menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan umat percaya. Dan hari ini menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Beberapa bulan lagi Bapak Ibu, waktu itu beberapa minggu yang lalu lah, sudah ada pengumuman Bapak Ibu ya, bahwa izin membangun IMB. Sekarang namanya apa? IMB ya? Namanya bukan IMB ya, bukan izin mendirikan bangunan, ada namanya lah, izin lah pokoknya. Untuk dapat kita merenovasi gereja itu sudah keluar Bapak Ibu. Dan itu berlaku 6 bulan Bapak Ibu ya. Jadi kalau 6 bulan Bapak Ibu, mau nggak mau, ya awal tahun kita harus mulai membangun. Saya mengerti Bapak Ibu ya, pada saat ada informasi seperti ini, kita pasti banyak ya gejolak ya. Ada yang semangat sekali bangun, ayo bangun, wede, bangun ya. Bangun ini bukan untuk sunter saja, tapi bagaimana ini bisa menjadi satu landmark, bagaimana ini menjadi gereja nasional Indonesia. Bagaimana ini gereja ini bisa menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan kemuliaan pengurus, bukan kemuliaan majelis pusat, tetapi kemuliaan Tuhan. Menjadi gereja yang layak, menjadi gereja yang utuh, dan menjadi gereja yang bisa kita banggakan sebagai umat percaya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada juga Bapak Ibu ya, aduh, bangun gereja ini ya, duit lagi banyak, nanti ujung-ujung minta sumbangan lagi. Hari ini menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kembali kita diingatkan, ini adalah satu keputusan bersama Bapak Ibu, bukan majelis atau pengurus. Rapat jemaat sudah memutuskan dan kita sudah didukung Bapak Ibu oleh semua gereja Yesus Sejati di Indonesia. Bagaimana seluruhnya gereja-gereja cabang membantu pembangunan gereja Yesus Sejati Sunter. Yang nanti akan menjadi gereja Yesus Sejati nasional Indonesia. Banyak gak akan ada halangan? Banyak Bapak Ibu. Banyak gak akan ada rintangan? Banyak Bapak Ibu. Tetapi mau gak kita ada satu kesatuan hati Bapak Ibu? Jangan menganggap ini ada proyek A, ini proyek si B, tapi ini adalah proyek untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang lebih urgent lagi Bapak Ibu, ada saudara kita Bapak Ibu. Saudara kita dari Bogor. Minggu lalu sudah dilakukan satu presentasi. Bagaimana mereka gereja yang sudah berdiri selama hampir 30 tahun mengalami tantangan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka bergereja. Penginjilan tidak bisa berjalan. Bagaimana mendapatkan satu penolakan dari masyarakat sekitar. Bagaimana sulitnya sampai gereja aja harus ada pintu rahasia Bapak Ibu. Saya dengar sampai lucu, sampai mau ketawa Bapak Ibu. Tapi itu kalau kita itu kan dibawakan secara jokes ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita renungkan sangat prihatin kehidupan mereka bergereja Bapak Ibu. Dan sekarang
ada satu kesempatan meminta dukungan dari seluruh gereja Yesus Sejati di wilayah Jabodetabek, Batam, dan Lampung. Dan ini juga bukan jumlah yang kecil Bapak Ibu ya. Waduh, ini nanti bakal banyak yang komen lagi. Katanya mau bangun Sunter. Kok sekarang duitnya dipakai lagi buat ini? Mending duitnya cuma 1 juta 2 juta. Waduh. Nanti ada banyak yang komen lagi Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita mau melihat kehidupan bangsa Israel pada saat itu Bapak Ibu. Satu kesatuan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana pada saat satu suku yang menderita itu mendapat satu masalah di dalam kehidupan mereka, semua suku bersama-sama. Pada saat orang-orang di Yabes Gilead itu mendapatkan satu permasalahan, itu bukan masalah di Manasye, bukan masalah di Gad, tetapi seluruh umat Israel menjadi satu permasalahan bersama. Sehingga Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat baik Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika suatu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Semangat ini harus kita tanamkan sebagai umat percaya, sebagai kesatuan tubuh umat percaya tubuh Kristus. Bagaimana kita bukan lagi gereja Sunter, bukan lagi gereja Bogor, bukan lagi gereja Jakarta, tapi gereja Yesus Sejati Indonesia, kepunyaan Tuhan. Semangat ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Di dalam gereja kita, di dalam lokal pun sama Bapak Ibu. Jangan kalau ada satu tugas pelayanan, itu bukan tugas saya, itu tugas dia. Waduh. Itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan dia. Kapan ada kesatuan hati kalau begitu? Kalau bisa keroyokan Bapak Ibu. Bersama-sama, bersatu padu, bahu-membahu, membangun rumah Tuhan. Menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang mau sama-sama kita capai di dalam kehidupan kita beriman dan bergereja. Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bangkit bersama dan kita bersama-sama menang bersama dengan Tuhan. Pada saat ada kesatuan itu Bapak Ibu, kita yakin dan percaya. Kita akan mendapatkan kekuatannya daripada Tuhan untuk dapat mengalahkan dunia. Nah kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi satu pengingat, bisa menjadi satu penguat, dan segala kemuliaan menjadi nama Tuhan. Amin.